Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Pada hari ini apakah ada yang sedang tidak enak badan? Ada. Yang hadir di sini tidak ada yang sedang sakit ya? Alhamdulillah ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Semoga pada pembelajaran kita hari ini, pembelajaran kita akan jauh lebih lancar dan juga bermanfaat untuk kalian. Baik, silakan dimulai Mbak Fia untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Fia sudah membantuku untuk memimpin doa. Bentar ya. Ya, suara saya lebih jelas. Apakah pada hari ini ada yang tidak hadir? Ada dua orang. Dua orang yang tidak hadir. Siapa? Email sama Hairil. Email sama Hairil ya, tidak masuk. Kenapa nak tidak masuk sekali? Katanya sakit, bukan kayak izin sakit. Oh, izinnya sakit ya. Semoga yang hari ini tidak masuk karena sakit segera diberikan kesembuhan sama Allah untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya ya, biar bisa ikut pembelajaran lagi. Oke? Nah, sebelum kita belajar, silakan disiapkan dulu alat tulisnya, bukunya dan sebagainya ya. Sudah siap? Siap ya? Saya lihat sudah rapi semua. Terus kelasnya juga sudah bagus, sudah rapi, bersih juga. Nah, baik, kita akan mulai ke pembelajaran kita pada pada siang hari ini. Kalau kita mereview kembali ya nak, kita kemarin sudah belajar tentang materi cacingan ya. Itu ada pada materi ilmu penyakit yang pada sistem pencernaan ya. Ada cacingan sama hemoroid. Betul? Nah, sebelum saya ke materi selanjutnya, saya ingin mereview dulu pengetahuan kalian atau ingatan kalian terhadap materi kita yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Mungkin adakah yang di sini yang mau membantu ibu untuk memberikan hasil evaluasinya tentang materi cacingan ataupun hemoroid? Ada yang mau membantu ibu? Ya, silakan Badria. Cacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing belang atau Acarus lumbricoides. Oke, berarti cacingan itu disebabkan karena cacing ya. Dan itu biasanya menginfeksi apa? Oh, pada perut ya, pada pencernaan ya nanti ya seperti itu. Baik, terima kasih Badria. Silakan mungkin ada yang membantu ibu lagi untuk memberikan hasil evaluasinya pembelajaran kita kemarin tentang hemoroid. Ya, baik Lucy silakan. Hemoroid adalah kumpulan dari pelebaran satu segmen atau lebih vena hemoroidalis di daerah anorektal. Anorektal, ya bagus sekali ya jawabannya. Tapi boleh tahu nggak, kemarin kita kan sudah bahas ya bahwa hemoroid itu kan juga ada nama lainnya. Apa nama lain dari hemoroid, Lucy? Hemoroid itu nama lainnya apa? Selain hemoroid, nama lain dari hemoroid kemarin kan kita sudah bahas ya. Ya, ya. Kalau nggak salah, Ambeien, ya, betul ya. Ambeien atau kata orang adalah wasir, gitu ya. Nah, itu kemarin sudah kita bahas. Mungkin Mbak Lucy tadi lupa ya. Jadi hemoroid adalah penyakit yang memang bisa
sering kita sebut dengan ambeien. Jadi duduknya nggak enak gitu ya. Terus kemudian juga daerah analnya juga seperti ada sesuatu yang mengganjal karena memang ada muncul benjolan sedikit gitu ya, seperti itu. Nah, baik sebelum saya ini tidak saya katakan. Nah, baik, sekarang kita akan membahas tentang materi kita untuk materi hari ini adalah malnutrisi. Nah, malnutrisi ini juga ada pada sistem pencernaan juga, gitu ya. Sama dengan materi kita minggu lalu, kita membahas tentang penyakit-penyakit sistem pencernaan. Sistem pencernaan di sini yang akan kita bahas pada siang hari ini itu adalah malnutrisi. Nah, kemarin ibu kan sudah membagikan handout ya, sudah dibaca sama kalian. Adakah yang di sini yang tahu pernah melihat atau pernah ketemu sama mungkin anak-anak ataupun remaja yang badannya atau mungkin kamu pikir dia kayak orang malnutrisi? Ada nggak yang seperti itu? Ya, silakan Desi. Tetangga saya Bu, ada Bu. Anak-anak masih dia Bu. Kalau dari kayak kekurangan gizi gitu, gara-gara faktor ekonomi mungkin awalnya masakan ini sekarang kan pekerjaan kurang gitu. Ya. Ekonomi juga menurun. Ya. Ya, anaknya itu cenderung kurus gitu Bu. Terus matanya juga cukup, anaknya juga lemas gitu kelihatannya. Ya. Nah, bagaimana sih kamu kok bisa mengatakan bahwa si anak itu mengalami malnutrisi? Bagaimana kamu mengidentifikasinya atau bagaimana kamu menganalisa? Kenapa kamu bisa mengatakan anak tersebut malnutrisi? Ya dari segi pertumbuhannya Bu, anaknya juga kurus banget gitu Bu. Terus jadinya juga anaknya suka nggak nafsu makan Ya. gitu. Dari kelihatannya juga nggak enak makan, akan Ya. makan itu terasa enak gitu mungkin Bu. Terus dari pertumbuhan juga Bu, pertumbuhan anaknya kurang aktif gitu, jadi diem. Oke, gitu ya. Baik, terima kasih ya Desi ya. Ini cerita dari tetangga Desi bahwa sebenarnya di sekitar kita sebenarnya ada anak yang namanya malnutrisi. Mungkin nanti kalau kita sudah mempelajari tentang malnutrisi, kalian akan lebih aware, lebih care. Oh ternyata tetangga saya anaknya malnutrisi, atau tetangga saya anaknya yang sudah remaja malnutrisi, atau mungkin yang sudah dewasa juga bisa juga malnutrisi seperti itu ya. Nah, pertanyaan terakhir saya adalah bagaimana kamu mengidentifikasi atau bagaimana cara kamu mengidentifikasi bahwa kalau seandainya nanti di suatu jalan gitu ya, ini sepengetahuan aja ya Nak ya, sepengetahuan kalian aja setelah kalian membaca handphone saya. Bagaimana cara kalian mengidentifikasi bahwa pasien tersebut adalah malnutrisi? Ada yang membantu ibu? Ya, silakan, silakan. Biasanya ini Bu, dilihat dari ciri-cirinya keluar kurus kayak yang disebutkan Desi. Iya. Kurang lincah, terus matanya juga cukup gitu Bu. Seperti itu ya. Jadi memang kalau dilihat dari untuk mengidentifikasi kita pelajari dulu tentang manifestasinya dulu. Agar apa? Jadi nanti kalau kalian sudah tahu manifestasi, kalian akan paham oh ternyata anak ini adalah malnutrisi seperti itu ya. Oh anak ini adalah kondisinya tidak sedang kekurangan tapi malah mungkin kelebihan. Nah, penasaran ya? Baik, kita lanjutkan. Sebelum saya ke pembelajaran ini, saya mau memberikan sedikit motivasi buat kalian bahwa sebenarnya begini, malnutrisi itu banyak Nak di sekitar kalian, ya, banyak di sekitar kalian. Cuma terkadang malnutrisi itu tidak terdeteksi dengan baik. Nah, bagaimana cara kita memberikan atau memotivasi agar orang itu atau bagaimana kita tahu bahwa orang tersebut malnutrisi atau tidak? Kita harus paham dulu bagaimana itu manifestasinya. Karena malnutrisi itu kan ada dua ya, ada yang malnutrisi yang kelebihan, ada juga malnutrisi kekurangan. Malnutrisi kelebihan itu biasanya kita sebut dengan obes atau overweight. Dan mungkin di sekitar kalian pasti banyak sering ketemu seperti ini, gitu ya. Ada juga yang malnutrisi itu adalah kekurangan, seperti yang tadi disebutkan sama Mbak Desi sama si Wulan, bahwa yang namanya malnutrisi itu yang dia dapatkan malnutrisi itu orangnya lemes, kurus, gitu ya. Itu salah satu contoh malnutrisi. Tapi nanti kita akan belajar dulu malnutrisi itu seperti apa. Kita akan bahas di pembelajaran ini kita nanti ya. Nanti saya ulas di situ, kalian bisa identifikasi sendiri, bisa menganalisa ternyata malnutrisi
yang kekurangan itu ada banyak macam seperti itu. Ya, baik. Saya akan lanjutkan untuk tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini saya sudah berikan di sini. Setelah mengamati tayangan materi yang nanti saya tayangkan di PPT dan video guru, saya harap peserta ini dapat menjelaskan konsep penyakit malnutrisi ya, entah itu etiologinya, pengertiannya, terus kemudian manifestasi klinisnya dan penata laksanaannya. Kemudian setelah mengamati materi yang ditayangkan lewat video di sini, peserta didik mampu menganalisa LKPD berdasarkan etiologi manifestasi klinis pada pasien malnutrisi. Dan kemudian setelah menganalisa tayangan video dan handout yang diberikan kepada peserta didik mampu mengidentifikasi perawatan pasien malnutrisi berdasarkan manifestasi klinisnya. Nah, melalui penugasan, peserta didik dapat melakukan tindakan perawatan pasien malnutrisi melalui pendidikan kesehatan. Nah, ini nanti yang saya harapkan bahwa setelah kalian mempelajari tentang malnutrisi, kalian akan bisa memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien. Ya, nah itu akan tertuang di LKPD yang nanti saya akan bagikan. Seperti itu ya. Baik. Sekarang setelah Ibu jelaskan tentang malnutrisi yang sedikit saja Ibu tadi ulas, apa yang bisa kamu tangkap dari sedikit ulasan Ibu tentang malnutrisi? Ada yang mau membantu? Ya. Malnutrisi adalah kekurangan, kelebihan, dan ketidakseimbangan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Jadi seperti itu yang disebut dengan malnutrisi. Nah, baik. Sekarang kita akan lanjut pada pembelajaran kita selanjutnya. Kita pada fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini saya akan menayangkan video tentang malnutrisi. Hanya saja sebelum saya menayangkan ini, 2 hari yang lalu saya sudah membagikan handout, saya sudah membagikan PPT-nya, saya juga sudah membagikan LKPD-nya. Itu secara file ya Nak ya, melalui WA group. Saya harap kalian sudah baca. Nah, setelah kalian membaca, saya harap nanti kalian sudah sedikit tahu tentang apa nanti yang akan kita lakukan di pembelajaran pada siang hari ini. Jadi setelah nanti kalian menonton video saya di sini ya, di fase 1 di depan, nanti kalian akan saya minta untuk menganalisa etiologi manifestasi ya. Ada etiologi manifestasi dan penata laksanaan ataupun pencegahan pada pasien malnutrisi sesuai yang ada di videonya. Ini dikerjakan secara mandiri ya Nak. Kurang lebih saya akan beri waktu untuk kalian untuk mengerjakan adalah 10 menit. Silakan dikerjakan di bukunya masing-masing. Seperti itu ya. Setelah selesai, bukunya bisa dikumpulkan di depan kelas. Oke? Baik, saya akan tampilkan dulu video tentang malnutrisi. Episode kali ini kita akan membahas tentang malnutrisi. Malnutrisi adalah kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan nutrisi yang masuk dalam tubuh. Menurut WHO, istilah disebut atau malnutrisi membahas 3 kelompok besar. Yang pertama, kurang gizi yang meliputi wasting atau edema yang disebut dengan malnutrisi akut. Kemudian stunting atau pengembilan yang disebut dengan malnutrisi kronis, dan kekurangan berat badan atau disebut dengan underweight. Stunting bisa dilihat berdasarkan indikator tinggi badan menurut usia, sedangkan underweight dilihat berdasarkan berat badan menurut usia.
Klasifikasi yang kedua, malnutrisi mikronutrien, yang meliputi defisiensi mikronutrien berupa vitamin dan mineral penting atau kelebihan sebagian dari mikronutrien tersebut. Biasanya yang terjadi adalah defisiensi mikronutrien vitamin A, defisiensi Fe, dan defisiensi zinc, serta defisiensi vitamin B1. Nah, klasifikasi yang ketiga adalah kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan atau diistilahkan dengan overnutrition ini berupa obesitas dan penyakit yang tidak berhubungan dengan diet seperti jantung, stroke, diabetes, dan beberapa jenis kanker. Nah, malnutrisi akut atau wasting atau yang disebut dengan nutritional edema akan dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah marasmus, yang kedua kwashiorkor, dan yang ketiga marasmus kwashiorkor. Menurut data WHO, stunting mempengaruhi 21,9% atau 149 juta anak di bawah usia 5 tahun secara global pada tahun 2008. Wasting terus menyangkut kehidupan 7,3% atau 49 juta anak di bawah usia 5 tahun secara global, dan yang 5,9% atau 40 juta anak di bawah usia 5 tahun di seluruh dunia mengalami kelebihan berat badan pada tahun 2018. Persen angka stunting memang menurun, tapi wasting dan overweight terus meningkat dari tahun 2000 secara global. Nah, lebih penting lagi, stunting yang terjadi di usia di bawah 5 tahun berada di wilayah Asia dan sepertiganya di Afrika. Sementara anak wasting di bawah 5 tahun tinggal di Asia sebanyak sepertiganya, dan lebih dari seperempatnya tinggal di Afrika. Hampir setengah dari semua anak yang kelebihan berat badan atau overweight di bawah usia 5 tahun tinggal di Asia dan seperempatnya tinggal di Afrika. Sementara menurut data dari Ristek tahun 2018, proporsi status kurus dan gemuk pada balita terdistribusi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, sangat kurus pada tahun 2007 berada di angka 6,2%, kemudian turun menjadi 5,3% pada tahun 2013 dan menjadi 3,5% pada tahun 2018. Prevalensi anak kurus pada tahun 2007 berada pada angka 7,4%, lalu mengalami penurunan menjadi 6,8% pada 2013 dan menjadi 6,7% pada tahun 2018. Sementara anak tumbuh pada tahun 2007 berada pada angka 12,2%, lalu mengalami penurunan menjadi 11,9% pada 2013 dan turun secara signifikan pada tahun 2018 menjadi 8%. Proporsi status gizi anak sangat pendek dari tahun 2013 berada pada 18%, lalu turun menjadi 11,6% pada tahun 2018. Tapi sayangnya prevalensi anak pendek yang semulanya pada 2007 hanya berada pada angka 18%, pada tahun 2018 justru naik menjadi 19,3%. Kalau malnutrisi pada balita itu disebabkan oleh kerusakan juga lingkungan keluarga, aktivitas pelayanan kesehatan, kondisi ekonomi, dan sosial. Lalu ada agen dan perilaku yang mempengaruhi malnutrisi pada balita. Agennya ada sih, tinggi badan ibu, tinggi badan ayah, jarak dengan kelahiran sebelumnya, kemudian ASI eksklusif, riwayat MPS. Faktor atau penyebab langsung dari kejadian malnutrisi ini adalah kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi. Yang kedua adalah infeksi, sedangkan penyebab tidak langsungnya adalah ketersediaan pangan rumah tangga, perilaku, dan pelayanan kesehatan.
berlangsung malnutrisi adalah konsumsi makanan yang tidak memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi yang tidak memenuhi syarat makanan beragam, bergizi seimbang, dan aman. Asupan makanan yang tidak adekuat dapat berkontribusi pada tingginya angka malnutrisi pada bayi. Ketersediaan pakan pada tingkat rumah tangga mempengaruhi konsumsi makanan individu dan keluarga. Faktor penyebab langsung malnutrisi yang kedua adalah penyakit infeksi, yang mana penyakit infeksi ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, menyebabkan penurunan daya tahan tubuh seseorang dan menyebabkan malnutrisi melalui pathogenosis akut. Nah, malnutrisi dan penyakit infeksi merupakan hubungan yang saling mempengaruhi secara langsung. Yang mana malnutrisi dapat menyebabkan penyakit infeksi dan infeksi dapat mengganggu metabolisme zat gizi sehingga menyebabkan terjadinya malnutrisi. Selain itu, bayi dengan berat badan lahir rendah dan sangat rendah lebih rentan untuk mengalami infeksi dan penyakit kronis. Anak-anak dengan berat badan rendah memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami malnutrisi dibandingkan dengan anak yang terlahir dengan berat badan normal. Oh iya Bu, anak dengan jarak kelahiran 0 sampai 23 bulan dan 24 sampai 47 bulan memiliki risiko 1,4 dan 1,2 kali lebih tinggi mengalami berat badan lahir rendah dibandingkan dengan anak dengan jarak kelahiran 48 bulan atau lebih. Selain itu, risiko anak dari ibu dengan pendidikan menengah ke atas atau lebih dari tingkat SLTP atau SMP memiliki risiko yang lebih kecil untuk mengalami malnutrisi dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan lebih rendah. Ibu dengan pendidikan yang baik cenderung lebih perhatian terhadap kesehatan anak-anak. Selain itu, tingkat pendidikan ibu dan ayah erat kaitannya dengan keadaan sosial dan ekonomi keluarga tersebut. Yuk sama-sama kenali tanda dan gejala dari malnutrisi berdasarkan klasifikasinya. Gejala dari marasmus. Tanda gejala anak marasmus yang pertama, apakah kurus, kedua perutnya cekung, kemudian jaringan lemak subkubisnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada, kemudian wajahnya seperti orang tua, cengeng dan rewel, kulit keriput, tiga gambang, dan sering disertai penyakit infeksi serta diare kronik atau konstipasi. Untuk anak-anak dengan kwashiorkor, tanda dan gejalanya adalah wajah membulat dan sebelah, pandangan mata sayu, rambut dalam tok sudah dicabut, tipis dan kemerahan, perubahan status mental, apatis, dan rewel. Kemudian anak mengalami hipertoniami atau pembesaran hati, otot mengecil atau hipertrofi, kelainan kulit berupa bercak merah muda yang meluas dan berubah warna menjadi coklat kehitaman serta mayoritas. Terakhir, anak sering disertai penyakit infeksi, umumnya SIM akut atau sekitar 1 minggu, serta terjadi anemia dan diare. Tanda dan gejala kekurangan zat gizi mikro atau defisiensi mikronutrien. Yang pertama adalah kondisi kekurangan vitamin A atau sel anemia. Tanda dan gejalanya apa aja ya? Yang pertama nih, nafsu anak menjadi menurun, nafsu makan anak menjadi menurun, daya tahan terhadap penyakit menjadi menurun, jadi rentan terkena berbagai penyakit. Lalu konsentrasi anak menjadi menurun, mudah lelah, pucat, baik di mata maupun telapak tangan. Yang ketiga, defisiensi vitamin B dan vitamin C. Tanda dan gejalanya, yang pertama adanya stomatitis atau sariawan, yang kedua skorbut atau pembengkakan dan perdarahan gusi. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai defisiensi kekurangan
ilustrasi eksklusif atau bentuknya menyerupai ungkapan. Pencegahan dan penanggulangan malnutrisi. Pencegahan dapat dimulai dengan menjaga asupan ibu hamil selalu tercukupi sejak awal kehamilan. Setelah janin dilahirkan, pencegahan malnutrisi dilakukan dengan memberikan ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI selama 6 bulan berturut-turut tanpa ada campuran makanan apapun atau minuman jenis apapun. Apabila pemberian ASI eksklusif tidak memungkinkan karena berbagai alasan, maka dapat diganti dengan susu formula setelah berkonsultasi dengan dokter dan ahli gizi. ASI bayi harus segera diberikan makanan terlebih ASI secara bertahap. Imunisasi yang rutin dan lengkap akan mencegah bayi terserang penyakit infeksi. Imunisasi dasar yang lengkap adalah imunisasi yang sesuai dengan program pemerintah. Setelah imunisasi, harus mendapatkan suplementasi nih. Suplementasi vitamin A karena vitamin A dalam asli tidak ada tinggi dan tidak lagi mencukupi kebutuhan anak. Pemantauan kesehatan balita secara rutin juga harus dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan kesehatan atau gangguan status gizi. Hal ini dapat dilakukan dengan membawa balita ke posyandu yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Program 1000 hari pertama kehidupan yang telah dicanangkan oleh Indonesia menyatakan bahwa pada periode ini anak harus mendapatkan ASI. Makanan pendamping ASI yang kaya zat gizi dan suplementasi. Nah, sudah ya nak ya. Jadi barusan itu adalah video tentang malnutrisi. Di situ sudah lengkap sekali tentang biologi, manifestasi, sampai ada faktor pencetus juga pencegahan. Nah, sekarang tugas kamu adalah sesuai dengan yang ada di LKPD di sini. Kemudian secara mandiri analisa etiologi, manifestasi dan penata laksanaannya. Kalau ada faktor resiko ataupun ada faktor pencetus dan sebagainya, kalian boleh juga menganalisanya seperti itu ya. Kemudian tuangkan pada lembar LKPD-nya. Silakan dituliskan di bukunya. Terus kemudian saya kasih waktu kalian untuk mengerjakan itu kurang lebih 10 menit. Dan setelah itu dikumpulkan di depan. Ya, baik. Sebelum kita ke fase selanjutnya, silakan kalian tuliskan dulu hasil analisa kalian serta video tadi di buku kalian, dituangkan dalam buku kalian. Setelah saya katakan selesai, kalian silakan dikumpulkan ke depan.
karena ini sudah 10 menit. Sudah selesai ya? Sudah. Nah, terima kasih. Sebelum kalian mengumpulkan, saya sedikit mereview ya hasil analisa dan hasil evaluasi kalian tentang video tadi. Mungkin di sini ada yang mau bantu ibu untuk menyampaikan hasil sedikit saja, jangan terlalu banyak apa-apa. Hasil analisa kamu atau hasil evaluasi kamu dari video yang sudah kita lihat tadi. Nah, yang bantu ibu silakan dibacakan, tidak apa-apa. Saya Ya. Malnutrisi adalah kekurangan, kelebihan, dan ketidakseimbangan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Menurut WHO, malnutrisi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kekurangan. Kekurangan di sini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada wasting, sulfing, dan underweight. Yang kedua ada malnutrisi mikronutrien, dan yang terakhir ada kelebihan nutrisi yang akan disebut dengan obesitas atau overweight. Terima kasih Mbak Fia. Betul ya? Tadi sesuai dengan video yang sudah kita lihat loh, memang malnutrisi terbagi menjadi 3 ya kan? Tadi ada yang obesitas, ada yang malnutrisi kekurangan zat besi gitu ya kan? Terus apa lagi satunya Mbak Fia? Nutrisi mikronutrien. Mikronutrien. Oke, ya. Nah, sudah semua ya? Sudah. Silakan Mbak Lucy untuk mengumpulkan bukunya teman-temannya yang sudah dikerjakan tadi, taruh di depan kelas. Terima kasih ya Mbak Lucy. Oke, kita lanjutkan pada video pada pokok selanjutnya. Nah, di sini kita sudah masuk pada fase 2 ya Nak ya. Kita akan melakukan pembelajaran kelompok ya. Di sini kalian nanti saya akan bagikan LKPD yang ada di kelas saya ini ya. Dalam LKPD ini sebenarnya sudah tertuang semua tentang tujuan pembelajaran kita, konsep dasar semuanya sudah ada. Kemudian saya juga menuangkan sedikit saja tentang materi yang sudah kita pelajari. Kemudian di sini tadi sudah kalian kerjakan adalah tugas mandiri di fase 1 ya. Fase 1 adalah tugas mandiri, tadi sudah kalian kerjakan. Kemudian nanti kita ke fase 2, di mana pada fase 2 ini saya sudah membagi 3 kasus di sini ya, dari hasil video yang sudah kita lihat tadi. Saya sudah membagikan kasus, ada 3 kasus yang akan kalian selesaikan. Nah, penyelesaian dari kasus ini adalah kalian nanti akan berkelompok ya, sebanyak 4 anak dalam satu kelompok. Jadi dalam satu kelas ini akan menjadi 3 kelompok ya. Nah, sebenarnya kelompok ini sudah kita bagi semalam ya, dan sudah kita pikirkan bahwa kelompok 1, 2, 3 adalah siapa saja, seperti itu, begitu ya. Baik, di sini ada tiga kasus yang harus kita selesaikan, dan tadi malam juga kita sudah membagi ya, bahwa kelompoknya Desi adalah kelompok 1, terus kemudian kelompok 2 adalah kelompoknya Linda, dan kelompok 3 ada di kelompoknya Badria, seperti itu ya. Namun pekerjaannya kita akan kerjakan pada hari ini. Setelah kalian kerjakan, silakan setelah kalian mendiskusikan, maksud ibu, silakan kalian tuangkan dalam bentuk refleks ya. Nah, tujuannya dari refleks ini adalah nanti kalian akan melakukan pendidikan kesehatan kepada orang tua ataupun kepada keluarga di rumah dalam bentuk video. Dan ini mandiri ya Nak ya, tidak dalam bentuk kelompok. Dan videonya nanti akan dikumpulkan kepada ibu. Refleksnya akan dibuat secara berkelompok. Jadi nanti ada 4 anak yang menggunakan refleks yang sama, seperti itu, ya. Baik. Nah, silakan kalian nanti akan duduk berkelompok dan mengerjakan EKPD yang ke fase kedua, ya. Silakan dikelompokkan, duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya sudah kita bagi semalam.
ini tab yang bisa kalian pakai untuk membuat leaflet ya. Leaflet yang sudah selesai bisa dikumpulkan di laptopnya ibu. Silakan saya pinjami satu kelompok hanya satu laptop saja ya nak, karena kita berbagi dengan kelas yang lain. Silakan. Untuk membantu kalian dalam mencari literatur ya dan literasi yang akan kalian baca atau literatur yang akan kalian baca, di sini kalian bisa menggunakan link yang ibu sudah tampilkan. Di sini kalian bisa menggunakan unicef.org.indonesia/id/nutrisi. Nanti kalian akan menemukan beberapa materi yang mungkin bisa membantu kalian dalam membuat leaflet dan SAP-nya, seperti itu ya. Dan juga bisa ditambahkan pada YouTube-nya nanti. Kalian tadi sudah nonton YouTube ya, mungkin YouTube-nya bisa dibuka kembali di. Bentar, saya buka dulu pada episode kali ini kita akan membahas pada laman youtube.com/ffz dan seterusnya. Nia. Jadi bisa dibuka di YouTube-nya, silakan untuk mungkin akan kalian sebagai bahan literatur ya, bisa. Selain ada UNICEF, kalian juga bisa pakai WHO ya nak ya. WHO juga ada, pada lamannya WHO juga ada. Di situ menggunakan bahasa Inggris. Atau mungkin tambahan dari yang lain. Atau mungkin kalian sudah mencari semalam.
kelanjutannya. Silakan maju satu-satu untuk mentransfer linknya ke website. Ya. Ya, sama nak. Karena kan nanti kalian akan melakukan pembunuhan persis sama dengan yang ada di website-nya ya. Silakan ditransfer satu-satu kelompoknya Desi, kemudian kelompoknya Lia, kemudian kelompoknya Steffi.
silakan presentasi. Ya. Baik, karena sudah selesai semua ya. Hari ini kita akan presentasi. Silakan nanti secara bergiliran setiap kelompok mempresentasikan hasil refleksnya. Dan kelompok yang lain akan menjadi moderator juga notulen seperti biasa ya nak ya. Silakan dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan refleks, kemudian kelompok 2 moderator atau notulen silakan tidak apa-apa, dan yang kelompok 3 jadi notulen atau moderator. Silakan maju nak yang sudah ditunjuk oleh kelompok. Nanti digeser ya, digeser sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kasus kelompok 1. UNICEF juga memperkirakan jumlah anak yang mengalami kekurangan gizi akut di bawah 5 tahun bisa meningkatkan 15% secara global pada 2020 jika tidak ada tindakan. Menurut Deborah, peningkatan jumlah anak kekurangan gizi di Indonesia lantaran banyak keluarga kehilangan pendapatan akibat pandemi sehingga tidak mampu membeli makanan sehat dan bergizi. Dari kasus di atas, rencana promotif apa yang bisa kalian dilakukan? Di sini novel kami akan mempromosikan akan mempromosikan penyuluhan Ya, digeser. Kanan atau kiri digeser. Ya. Oh ya. Apa itu malnutrisi? Malnutrisi adalah ketidakseimbangan antara suplai nutrisi dan kebutuhan energi tubuh untuk mendukung pertumbuhan, pemeliharaan, dan kerja fungsi spesifik tubuh yang sehat. Mengapa terjadi malnutrisi? Faktor sosial merupakan penyebab malnutrisi energi protein yang paling umum. Faktor lainnya meliputi 1. Kekurangan bahan pangan, 2. Memiliki keterbatasan fisik atau mental, 3. Memiliki ketergantungan pada orang lain untuk mendapatkan makanan, dan 4. Memiliki pengetahuan kekurangan tentang gizi, 5. Penyalahgunaan naksa dan kecanduan narkoba. Alkohol. Pencegahan malnutrisi. 1. Pilih makanan yang lebih sehat. 2. Pilih cemilan yang lebih sehat. 3. Rajin berolahraga. 4. Tambahkan suplemen. Dan yang terakhir yaitu gejala malnutrisi. Gejala malnutrisi meliputi tinggi dan berat badan di bawah kurva pertumbuhan, lebih cepat lelah dan lesu, dan kurang nafsu makan. Baik, segitu dari presentasi saya. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Sebagai anak kesehatan, promosi kesehatan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah malnutrisi? Promosi apa? Kesehatan apa yang bisa dilakukan
kepanjangannya ya. Iya. Baik, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Sebagai anak kesehatan, promosi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah malnutrisi? Yaitu salah satunya dengan cara mengadakan sosialisasi tentang penyakit malnutrisi agar masyarakat lebih memahami tentang malnutrisi. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, apa itu yang disebut NAFSA? Kepanjangan NAFSA. NAFSA, F-nya itu yaitu narkoba, A-nya akronium, B-nya psikotropika, terus Z sama A-nya zat adiktif. Dari hasil presentasi kami, promosinya, maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dilanjut kelompok selanjutnya. Untuk feedback nanti saya lakukan di akhir ya. Untuk kelompok selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mewakili kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ibu dan anak T datang ke puskesmas untuk memeriksa anaknya yang telah 2 hari dalam kondisi tidak mau makan dan lemas. Setelah ditimbang BB anak hanya 20 kg, sedangkan umur anak 6 tahun. Tindakan preventif apa yang bisa kalian lakukan untuk anak T? Malnutrisi kekurangan gizi adalah masalah gizi umum yang ditemukan di seluruh dunia. WHO atau Badan Kesehatan Dunia memperkirakan sekitar 181,9 juta atau 32% anak yang tinggal di negara berkembang mengalami malnutrisi atau langsung lapar, dan sekitar 5 juta kasus kematian anak di bawah usia 5 tahun di daerah tersebut disebabkan oleh malnutrisi. Penyebab si kecil memiliki berat badan kurang sesuai faktor genetik, kurang asupan gizi, mengalami infeksi, adanya masalah pada usus, jantung, hormon, paru-paru, dan juga hati. Untuk mewaspadai berat badan anak diperlukan melakukan timbangan berat badan secara rutin, yakni pada usia baru lahir hingga 5 tahun. Tindakan preventif yang dapat dilakukan ada beberapa cara, yakni membiarkan si kecil mengonsumsi makanan yang mengandung lemak baik, berikan si kecil cemilan berkalori tinggi seperti keju, biskuit, selai kacang, daging, atau yogurt. Buatlah sup dengan menggunakan susu dan bukan air. Konsumsi buah pisang dan alpukat sebagai cemilan di antara waktu makan. Konsumsi setidaknya 5 porsi buah dan sayuran selama sehari. Pilihlah protein tanpa lemak. Jangan berikan asupan tinggi kalori yang kurang sehat seperti permen, minuman manis, cake. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penjelasan kelompok 2. Untuk mewaspadai berat badan anak diperlukan melakukan Untuk mewaspadai berat badan anak perlu dilakukan apa? Betul seperti itu? Iya. Ibu, itu orang praktek kurang kayak gambarnya kurang, jadi kayak ada kekurangan dari prakteknya. Ya, ada pendapat dari temannya bahwa slide yang ditampilkan kurang menggambar dan juga kurang isi, begitu ya? Ya, mungkin nanti bisa jadi refleksi ya. Mungkin nanti bisa jadi refleksi buat kalian.
Mungkin nanti bisa jadi refleksi anak buat kelompok ini untuk memperbaiki risetnya dari pendapat temannya ya, seperti itu. Silakan kalau sudah ada yang mau bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Pola hidup seperti apa yang bisa diterapkan untuk mencegah terjadinya malnutrisi? Untuk mewaspadai berat badan anak diperlukan melakukan penimbangan berat badan secara rutin, yakni pada usia baru lahir hingga 5 tahun. Pola hidup apa yang menyebabkan terjadinya malnutrisi? Yang menjadi penyebab terjadinya gizi kurang, gizi buruk, dan stunting atau kerdil sebenarnya bukan semata karena konsumsi yang kurang, melainkan pola makan yang tidak baik atau keliru yang biasanya oleh para orang tua ataupun pengasuh. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Langsung yang dipilih menjadi moderator dan dipilih langsung maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok 4 ini. Baik, untuk presentator atas nama Silmi bisa dipersilakan. Bayi S 9 bulan datang ke posyandu untuk melakukan pemeriksaan kembar tiap bulan. Didapat bayi S tidak mengalami peningkatan BB dalam 3 bulan. Tindakan kuratif apa yang bisa dilakukan? Malnutrisi. Cara mengatasinya, berbagai jenis sayur dan buah biji-bijian utuh, contohnya nasi merah, bulu gandum, oatmeal maupun jagung. Susu dan produk olahannya seperti keju dan yogurt. Protein misalnya daging, lemak, ikan telur, tahu, dan banyak kacang, air putih. Di sini juga ada pengobatannya. Pengobatannya yaitu malnutrisi energi protein sebaiknya diatasi di rumah sakit. Pengobatan dilakukan melalui 3 fase, yaitu fase stabilisasi, transisi, dan rehabilitasi. Fase rehabilitasi itu sendiri dari 10 kita, yaitu memberikan cairan dan elektrolit untuk mencegah dehidrasi, memberikan asupan makanan untuk mencegah turunnya gula darah, mengatasi gangguan elektrolit, mencegah anak kedinginan, pemberian antibiotik, pemberian vitamin K, pemberian multivitamin dan mineral, pemberian makanan untuk mengejar pertumbuhan, merangsang perkembangan anak dan cara tindak lanjut untuk mencegah gizi buruk lagi. Malnutrisi. Anak harus diberi gizi baik di 1000 hari awal kehidupannya, dimulai dari 270 hari selama kehamilan dan 730 hari kehidupan pertama sejak bayi dilahirkan. 2. Faktor pola asuh, kondisi ibu yang terlalu muda atau jarak kehamilan yang terlalu besar. 3. Sanitasi, rendahnya akses sanitasi. Mengapa terjadi malnutrisi? Faktor sosial merupakan penyebab malnutrisi energi protein yang paling umum di negara-negara berkembang. Faktor ini meliputi kekurangan bahan pangan, misalnya karena tinggal di lingkungan yang terisolasi, memiliki keterbatasan fisik atau mental yang membuat sulit untuk menyerap makanan. Baik, dari penjelasan kami, apakah ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan. Ada yang mau bertanya?
Jelaskan risiko terjadinya jarak kehamilan yang dekat pada ibu hamil dan janin. Yang lain? Mungkin tidak ada, bisa dijawab langsung nggak? Jelaskan risiko jarak kehamilan terlalu dekat bagi ibu hamil dan janin. Jarak antara kedua kehamilan yang terlalu dekat dapat menimbulkan komplikasi serius pada kehamilan maupun proses kelahiran. Dari jawaban yang bisa dipahami atau kurang jelas? Tidak paham. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kursinya dikembalikan. Ya, sambil duduk. Tadi saya akan sedikit memberikan feedback ya. Oh ya, sebelum saya memberikan feedback, mari kita close untuk para teman-teman yang sudah mempresentasikan di depan. Ya. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan ya. Kita samakan persepsi ya, Nak ya. Tadi pertanyaan apa saja yang sudah ditanyakan? Mungkin dari kelompoknya Desi tadi ada pertanyaan apa saja? Kepanjangan nafsa. Nafsa, ya. Jawabannya Mbak Desi sudah bagus bahwa yang namanya nafsa adalah narkotika, terus ya, Diskotika Ya. dan dan zat aktif. Jadi nafsa ini adalah beberapa gabungan dari beberapa obat-obatan ya, Nak, ya, yang biasanya memang obat-obatan ini dalam dosis yang sudah ditentukan ini masih bisa digunakan untuk pengobatan, tapi ya kadang disalahgunakan oleh orang seperti itu ya, akhirnya menjadi sebuah kecanduan seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Mungkin yang kelompok 2 tadi ada pertanyaan apa? Oh ya, nafsa. Enggak yang kelompokmu. Tadi temannya nanya apa ke kelompokmu? mewaspadai berat badan anak di penumpang melakukan Oke, untuk mewaspadai berat badan anak ya, entah itu takut overweight ataupun takut terlalu rendah ya, yang harus diwaspadai. Tadi jawaban dari kelompoknya Badria ya tadi ya. Ya, dari kelompoknya Badria sebenarnya sudah bagus, sudah benar. Jadi kita satukan persepsi aja ya, bagaimana cara mengatur ya, mengatur. Cara apa sih? Mewaspadai. Sebenarnya cara mewaspadai adalah kita lebih sering untuk melakukan pemeriksaan atau melakukan observasi BB dan TB anak ya. Jadi setiap bulan biasanya ada yang namanya posyandu ya, posyandu anak ataupun posyandu asli ada. Anak bisa menghadiri atau bisa datang pada posyandu anak untuk mengetahui tumbuh kembangnya seperti apa. Dari situ juga bisa tahu anak ini masih tergolong malnutrisi atau tidak, seperti itu ya. Mungkin dari soal nomor 3 ada yang tadi pertanyaannya apa? jelaskan resiko jarak kehamilan yang terlalu dekat bagi ibu hamil dan janin. Ya, tadi jawabannya bagus sekali bahwa apa sih resikonya kalau jarak kelahiran dan jarak kehamilan terlalu dekat ya. Sebenarnya lebih utama adalah yang paling sangat dominan sekali adalah emosi ya, emosi dan mentalnya ibu dan juga mental anak. Nah, yang terjadi adalah setelah mental juga itu sangat menjadi acuan yang paling depan ya. Yang kedua adalah ini bagaimana kondisi nutrisi anak. Kadang ibu yang keteteran karena
jaraknya terlalu dekat, akhirnya anak yang pertama atau anak yang sebelumnya akan mengalami kekurangan kasih sayang, kekurangan nutrisi karena mungkin terabaikan dengan mendahului yang lebih kecil seperti itu ya. Jadi mengatur jarak kehamilan itu sangat penting, termasuk mengatur jarak kelahiran seperti itu ya. Bagus, baik, kita lanjut. Nah, pada fase kelima kita akan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang sudah kalian tadi lakukan presentasi ya. Mungkin dari kelompok 1, apa hasil evaluasi kamu dari hasil presentasi dan hasil pembelajaran diskusi kamu tadi? Bisa dibacakan? Tanpa kita sadari bahwa kondisi kita banyak yang mengalami atau menderita malnutrisi dikarenakan beberapa faktor, dan salah satunya kurangnya pemahaman tentang penyakit malnutrisi. Dan solusi terbaik sebagai anak kesehatan kita melakukan promosi kesehatan mengenai penyakit malnutrisi agar masyarakat bisa mengubah pola hidup yang kurang sehat menjadi lebih sehat. Ya. Kelompok 2? Kesimpulannya yaitu yang menjadi penyebab terjadinya gizi kurang, gizi buruk, dan stunting karena konsumsi yang kurang dan pola makan yang tidak baik atau keliru, dan penimbangan berat badan secara rutin pada usia bayi lahir sampai 5 tahun. Solusinya yaitu mengonsumsi pola makan yang sehat, empat sehat yang sempurna, rutin melakukan imunisasi setiap 1 bulan 1 kali, dan melakukan penimbangan berat badan. Ya. Terus kelompok 3? Dari kesimpulan kami, kita bisa memahami dan mengetahui tentang apa itu malnutrisi. Malnutrisi itu biasanya mengonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan harian tubuh serta tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan yang tinggi kalori. Ya, bagus sekali informasinya ya. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3. Kalian sudah bekerja sangat baik pada siang hari ini. Evaluasi kita untuk pembelajaran siang hari ini adalah tentang malnutrisi seperti itu ya. Jadi bagaimana kita melakukan pencegahan, penata laksanaan hingga melakukan pengobatan pada pasien dengan malnutrisi seperti itu ya. Baik, terima kasih. Karena alhamdulillah sepertinya pembelajaran kita pada siang hari ini sudah selesai ya. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita pada siang hari ini, saya ingin mereview sedikit tentang bagaimana sih perasaan kalian setelah kalian melakukan pembelajaran tentang malnutrisi pada siang hari ini. Ada yang mau bantu ibu untuk merefleksi hasil pembelajaran kamu pada siang hari ini. Bagaimana sih perasaannya? Ya. Perasaan saya sangat senang sekali karena saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang penyakit malnutrisi, sehingga jika nanti saya bertemu dengan orang ataupun tetangga di sekitar kita, saya bisa memberikan pemahaman terhadap mereka. Bagus, bagus sekali. Terima kasih ya. Ternyata pembelajaran kita pada siang hari ini sangat bermanfaat juga ya untuk kalian. Akhirnya nanti kalian akan tahu jika nanti di sekitar kalian ada yang mengalami malnutrisi ya, dan itu bisa membantu para tenaga kesehatan yang ada di puskesmas untuk mengikuti seperti itu ya. Nah, sebelum saya menutup pembelajaran kita, jangan lupa besok atau minggu depan di pembelajaran kita selanjutnya, silakan kalian menyiapkan SHP-nya, kemudian bisa kalian siapkan juga video tentang pendidikan kesehatan kepada keluarga di rumah seperti itu ya. Nanti silakan dikumpulkan pada halaman Google Classroom-nya atau mungkin bisa di Telegram saya seperti itu ya. Kemudian jangan lupa setelah pembelajaran ini nanti kalian akan mengerjakan post-test ya. Post-testnya ada di Google Form. Itu kurang lebih pengerjaannya dalam 15 menit ya, karena ada 4 soal seperti itu ya. Nah, sebelum saya mengakhiri, bagaimana jika kita menutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa, sehingga nanti sampai di rumah kalian juga pulang dalam kondisi sehat, selamat, dan sampai di rumah juga bisa istirahat dengan tenang ya. Baik, silakan dimulai Mbak Pia untuk memimpin temannya berdoa. Sebelum pulang marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Fia sudah memimpin berdoa teman-temannya semua. Jangan lupa karena kita masih kondisinya dalam kondisi pandemi COVID-19, jangan terlalu sering berkumpul dulu ya di rumah ya. Di rumah saja maksud saya, jangan terlalu sering berkumpul di luar. Jangan lupa protokol kesehatannya selalu dijaga seperti itu ya. Baik, saya akhiri